Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai ketombe. Pernah nggak sih kalian menemukan serpihan putih di rambut atau baju kalian? Kalau iya, bisa jadi kalian ketombean tuh. Nah, apa sih ketombe itu? Di dunia kedokteran, ketombe disebut dengan pityriasis capitis. Ketombe adalah serpihan-serpihan kulit kepala berwarna putih keabuan atau kadang kekuningan. Serpihan ini bisa menempel di rambut atau jatuh di bahu dan mengotori baju. Selain mengotori, ketombe juga bisa bikin gatal dan bikin gak pede. Normalnya, sel di kulit kepala akan berganti dan mengelupas secara rutin. Pengelupasan sel kulit mati ini umumnya gak akan menimbulkan masalah. Tapi pada orang yang berketombe, lapisan kulit kepalanya mengalami gangguan. Pergantian kulit yang terlalu cepat misalnya, bisa bikin sel kulit mati menumpuk. Ketombe biasanya dialami di usia 20-an akibat peningkatan produksi sebum atau minyak di kulit kepala. Lebih sering dialami pada laki-laki dibandingkan perempuan, karena laki-laki punya kelenjar minyak yang lebih aktif, yang dipengaruhi hormon androgen. Jadi kulit kepalanya cenderung lebih berminyak. Ketombe dapat disebabkan oleh bermacam-macam hal, antara lain yang pertama, dermatitis seborrheic. Dermatitis seborrheic merupakan salah satu penyebab ketombe yang paling sering. Penyakit ini ditandai dengan kulit yang memerah dan berminyak, dilapisi oleh serpihan kulit kepala berwarna putih kekuningan. Dermatitis seborrheic juga bisa menyerang bagian tubuh lain selain kulit kepala, misalnya alis, hidung, belakang telinga, dada, selangkangan, dan daerah lain yang memiliki banyak kelenjar minyak. Yang kedua, kurang rajin mencuci rambut. Saat kulit kepala jarang dibersihkan dengan shampoo, minyak dan sel kulit mati akan menumpuk di kulit kepala yang mengakibatkan ketombe. Ketiga, ada malassezia. Malassezia merupakan salah satu jamur yang hidup di kulit kepala sebagai flora normal. Pada kondisi tertentu, seperti misalnya udara yang panas dan lembab, pertumbuhan jamur bisa meningkat. Malassezia dapat menyebabkan penumpukan asam lemak sehingga terjadi peradangan yang berujung pada pengelupasan kulit kepala dan menghasilkan ketombe. Penyebab keempat ada pengaruh lingkungan seperti iklim dan paparan sinar matahari yang berlebihan. Kemudian juga ada perubahan hormonal seperti androgen, stres psikologis, dan iritasi akibat shampoo berlebihan, juga karena kotoran dan debu. Ketombe biasanya dapat dikendalikan dengan mudah. Pada umumnya, membersihkan kulit kepala dengan shampoo secara rutin untuk mengurangi minyak dan membersihkan sel kulit mati dapat membantu mengatasi ketombe yang sifatnya ringan. Jika shampoo biasa tidak membantu, maka bisa mencoba menggunakan shampoo anti ketombe. Shampoo anti ketombe dapat dibedakan berdasarkan kandungan obatnya. Yang pertama, shampoo zinc pyrithione. Shampoo ini mengandung agen antibakterial dan antifungal. Zinc pyrithione atau ZPT efektif melawan malassezia dan menghambat pertumbuhannya. Selain itu, ZPT memperlambat produksi sel kulit baru, mengurangi pergantian sel kulit, dan mengatur produksi sebum. Yang kedua, shampoo berbasis tar. Tar dapat membantu beberapa kondisi ketombe, seperti pada dermatitis seborrheic dan psoriasis. Tar memperlambat produksi sel kulit mati sehingga pengelupasannya juga diperlambat. Ketiga, shampoo yang mengandung asam salisilat. Asam salisilat bekerja sebagai keratolitik, yaitu membantu pengelupasan sel kulit mati di kepala sehingga ketombe berkurang. Asam salisilat juga memiliki efek anti radang dan antibakteri. Yang keempat, shampoo yang mengandung selenium sulfida. Selenium sulfida memiliki efek anti jamur yang dapat mengurangi jamur penyebab ketombe, juga memperlambat pergantian sel kulit kepala. Yang kelima, shampoo yang mengandung anti jamur, seperti ketoconazole. Kandungan anti jamur merupakan pilihan terakhir jika shampoo lainnya tidak dapat menghilangkan ketombe. Shampoo anti ketombe sebaiknya didiamkan dahulu 5-10 menit, barulah dibilas sampai bersih. Shampoo dapat dipakai selama 2 minggu, kemudian dilanjutkan 1-2 kali dalam seminggu untuk pemeliharaan.
Setelah keramas, segera keringkan rambut supaya kondisi kulit kepala tidak lembab. Batasi penggunaan produk perawatan rambut seperti gel, pomade, dan hairspray. Jangan lupa hindari stres juga ya. Jika muncul gejala gatal, merah, dan rasa terbakar pada kulit kepala setelah pemakaian shampoo, maka harus segera hentikan pemakaiannya. Jika cara penanganan dan pencegahan di atas tidak membuahkan hasil, atau ketombe semakin parah hingga menyebabkan gatal, kulit kepala meradang, serta kerontokan rambut hingga mengalami kebotakan, sebaiknya berkonsultasilah ke dokter kulit. Sekian pembahasan mengenai ketombe kali ini. Semoga bermanfaat.